Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Salatullahi ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'dah. Pemirsa dimanapun berada yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah, bersyukur kita ucapkan alhamdulillah atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah, sehingga hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sharing bersama yang mudah-mudahan akan membawa kemaslahatan, kemanfaatan. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, ketika kita menghafal Asmaul Husna, salah satunya adalah Zat yang Khalik. Zat Khalik yaitu Allah menciptakan. Allah adalah Zat yang maha menciptakan, dan sudah menjadi hak prerogatif Allah, sunatullahnya, hak popularitasnya, ketika menciptakan ciptaannya selalu berpasang-pasangan. Seperti dalam surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya selalu berpasang-pasangan. Ada langit, pasti ada bumi. Ada siang, ada malam. Dan subhanallah, Allah menciptakan hidup ini, tentunya Allah pasti menciptakan kematian. Artinya, ketika Allah menciptakan hidup, pasti Allah akan menciptakan mati. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang kematian, tidak dapat diundurkan atau diajukan. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun, mati tetap akan menemui kita. Yuk renungkan sejenak. Seandainya 1 minggu yang lalu, 3 hari yang lalu, 1 jam yang lalu, kita yang dimasukkan ke luang landak, kita yang dimasukkan ke alam kubur, kira-kira sedang mendapatkan nikmat ataukah sedang mendapatkan siksa? Allahu Akbar. Ternyata kematian ini adalah pintu pertama untuk menuju alam akhirat. Dan alam yang pertama tentunya alam kubur. Nabi mengibaratkan alam kubur itu bisa menjadi taman surganya Allah, bahkan bisa menjadi nerakanya Allah, penuh dengan siksa. Sehingga seorang ulama, qala Abdurrahman ibni Ahmad fi syarhi daqaiqil akhbar, man arada ayyan jua min adabil qabri fa'alaihi ayyulazima bi arba'ati asya. Kata Syekh Abdurrahman bin Ahmad, barang siapa menghendaki selamat dari siksa kubur, maka tetapkanlah 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, muhafadzatus sholati ala waqtiha bil jamaah. Yang pertama yang akan menyelamatkan siksa kubur, bahkan menjadi penerang alam kubur, adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya, berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Apapun situasinya, kondisinya, yuk kita sempatkan untuk sholat, terlebih sholat berjamaah. Inilah yang akan menyelamatkan siksa kubur, bahkan menjadi penerang di alam kubur. Yang kedua, kasratus shadaqah, memperbanyak sedekah, memberi, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Minimal kita menyingkirkan duri di jalanan, merupakan bentuk sedekah kita. Yang kedua. Yang ketiga, kasratu tasbih, memperbanyak tasbih. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Bahkan inilah kalimat tasbih yang mudah diucapkan, tapi akan memberatkan timbangan amal kebaikan di hari mizan nanti. Alangkah indahnya mulut kita senantiasa berhiaskan tasbih. Yang keempat, yang akan menyelamatkan siksa kubur, bahkan menjadi penerang di alam kubur adalah qiraatul Quran, yaitu senantiasa membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran. Kehebatan Al-Quran membuat damai bagi yang membaca, yang mendengarkan. Kehebatan Al-Quran akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Kehebatan Al-Quran tidak akan disiksa kubur. Kehebatan Al-Quran, 12 golongan yang sudah dikubur tidak pernah busuk jasadnya 10 tahun, 100 tahun. Bahkan sampai hari kiamat. Salah satunya adalah ahli Al-Quran. Bahkan seorang ahli Al-Quran akan menyelamatkan kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakatnya yang seharusnya masuk neraka, tapi ada satu ahli Quran terselamatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah 4 perkara yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, bahkan menjadi lampu penerang di alam kubur. Yang pertama, tetapkan sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, memperbanyak tasbih. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang keempat, istiqomahkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat, panjang umur, selalu dalam rahmat ridhonya Allah. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah. Banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.